Halo, selamat datang kembali di channel gue Berto Ansila. Dan kali ini dalam segmen Berto Reviews ya, bukan Berto Builds, kita akan ngelihat set dari Lego Ninjago keluaran 2019 untuk serial TV mereka season 11, yaitu set nomor 70672 Cole's Dirt Bike. Iya, jadi ini adalah set keluaran tahun 2019 untuk serial TV mereka ya. Untuk season 11 waktu itu tayangnya. Ini adalah motornya Cole yang memang muncul di serial TV-nya juga, meskipun penggunaannya sedikit kurang maksimal ya dari yang bisa gue bocorin dikit-dikit atau gue jelasin dikit-dikit. Menurut gue kurang maksimal karena kayak ini keren, desainnya keren, tapi secara penggunaannya di serial TV-nya kayak iya harusnya bisa lebih baik lagi sih. Tapi ya entahlah ya, kayaknya bagian bukan kayaknya sih, emang bagian ngedesain mainan dan production TV seriesnya, TV series productionnya memang beda lah pemikirannya. Ini sebelum kita mulai ngebahas mainannya, gue mau kasih lihat dulu. Ini boxnya kayak gini, udah jelas banget. Ada Kai, ada Cole, dan di sini ada Pyro Destroyer. Mereka dalam, kalau nggak salah inget sih, kalau gue nggak salah inget ya, karena gue udah nonton tapi nggak begitu hafal banget. Kalau nggak salah, si ular ini tuh masih satu bangsa sama Serpentine yang muncul di awal-awal serial Ninjago. Tapi bedanya mereka beda klan kalau nggak salah seinget gue. Jadi mereka tidak kayak satu bangsa atau satu kesatuan banget sama bangsa Serpentine yang ada Scales, Pythor, atau tokoh-tokoh lainnya lah. Gue nggak hafal semua tokohnya, tapi memang kalau gue nggak salah inget di serial TV-nya mereka tidak sebagai satu kesatuan bangsa Serpentine kayak gitu. Terus di atas boxnya juga ada ini, si Cole, Kai, Pyro Destroyer, dan 1:1 minifigure Cole di atas ini. Terus bagian belakang boxnya ada kayak gini juga penjelasan, bukan penjelasan ya, maksudnya ilustrasi produknya kayak apa. Boxnya agak rusak dikit, nggak apa-apa juga. Iya, motornya di actionnya kayak gini, call-nya kalau lagi action gini, dan mereka berdua juga kayak gitu. Dan ada fitur start shooter ya, start firing. Cuman itu doang sih gimmicknya. Dan di sini sambil gue benerin, ini produk yang keren banget. Gue beli ini secara sadar, gue pengen banget karena ini waktu itu udah masuk di tahun 2019 sebelum COVID. Tapi gue baru dapat ini ya tahun inilah, berdasarkan video ini tayang di 2022, berarti memang ini memang intinya gue baru dapat ini di tahun ini. Untuk harga gue dapat di harga 382.000. Ini jujur aja ya, gue dapat di harga segitu persis di suatu toko, di salah satu toko Lego di Jakarta Selatan. Terus di sini, mungkin kotaknya gue pindahin aja deh biar nggak terganggu tampilan motor, karena motornya lumayan heboh paduan warnanya. Di sini ada kertas manual, bukan kertas sih, booklet manual lah maksud gue. Oh, di sini ada nyelip satu, ada komponen cadangan nyelip satu. Ini gue taruh sini. Ini kayak gini bentuk ininya. Dia kelipet ya. Dia dari awal di dalam kemasannya memang kelipet. Ini bukan gue yang ngelipet, tapi emang dalam kemasannya udah kelipet, kecuali pinggir-pinggirnya emang ya itulah penyimpanannya yang kurang bagus. Terus di sini ada stiker. Di sini ada yang kayak mata karena memang ini stiker, terutama yang bagian depan ini nanti gue jelasin juga. Terus di sebelah kanan kita bisa lihat ada komponen cadangan termasuk golden weapon itu sendiri. Komponen golden weapon itu sendiri. Ini salah satunya ada yang bentuknya kayak arit ya, side gitu, sabit. Terus di sini ada yang bentuknya kayak broadsword ataupun golok atau parangnya si Lloyd. Biasanya yang pakai senjata kayak gini si Lloyd ya, ninja hijau gitu. Terus ada juga di sini katana, tapi dia ujungnya cuman segini karena memang buat dipakai di handle-nya, hilt-nya gitu. Terus juga di sini kita dapat satu katana emas juga. Entah kenapa mereka punya pedang warna silver gitu ya, silver atau abu-abu metalik gitu. Terus di sini ada pedang emasnya satu. Terus di sini ada yang bentuknya kayak apa ya? Gue agak bingung menjelaskan ini apa. Tapi sebenarnya salah satu penggunaannya ini bisa jadi kayak head crest-nya atau ya tanduk helm samurai gitu.
Ataupun mungkin nanti kalau ada minifigurnya Moon Knight, kayaknya dia bisa pakai aksesoris kayak gini juga karena bentuknya udah kayak bulan sabit. Apalagi ya? Oh iya, ini juga ada pisau juga. Di sini ada pisau, dan seingat gue komponennya double, kecuali yang pedang emas ini memang cuma dapat satu doang, entah kenapa. Terus sisanya ya komponen cadangan itu doang lah. Dan terus ya kita bisa langsung bahas dulu dari minifigurnya. Di sini yang mau gue tekankan adalah minifigurnya Cole. Di sini ada misprint ya, misprint yang kelihatan banget dari awal gue buka kemasannya. Jadi kan emang ini gue ceritain sedikit ya. Gue beli ini secara sadar, bukan impulsif apa gimana. Gue memang pengen gue review karena dari dulu gue ngeliat ini di toko mainan, waktu masih di toko mainan utama ya. Karena ini gue dapetnya di toko Lego yang emang jual beneran Lego gitu, bukan KW, tapi mungkin bukan resmi atau tetap authorized reseller ya hitungannya, gue bingung deh. Tapi memang ini juga tadinya mau jadi video ngerakit, cuman gue nggak sabar pengen ngerakit terus terus juga namanya gak sabar, gue pengen cepet-cepet ngerakit aja karena memang bagus gitu. Gue suka desain motor ini karena ya nggak sabar, dan juga gue pengen ngerakit ini sebagai ngerakit aja gitu. Gue nggak pengen ngerakit ini sebagai konten, gue bener-bener pengen ngerakit ini sebagai ngerakit aja gitu. Pengen ngerakit yang merasakan lagi ngerakit yang sebagai ngerakit aja gitu. Karena kan gue jujur aja ya, karena terpikirnya sebagai konten, jadinya gue kayak nggak ngerasain joy, kesenangan, atau ya menikmati proses ngerakitnya. Jadi gue ngerakit ini udah ngerakit aja gitu, nggak gue rekam, nggak ada dokumentasi ngerakitnya, bener-bener udah ya udah gue rakit aja, dan ini akhirnya jadi video Berto Reviews gitu. Iya, di sini juga Cole-nya yang paling jelas adalah logo ininya turun banget, meleset banget, meskipun tercetaknya kayaknya full ya. Ya nanti kita bahas minifigurnya. Di sini dia kecetaknya kayak full gitu, soalnya di bagian bawahnya ini kan ada masih ada garisnya lagi ya. Jadi memang tercetaknya full, tapi melesetnya parah banget lah. Ini udah jauh dari bisa dimaafkan sih. Iya, terus juga ini sama kayak yang kemarin gua review ya, sama kayak minifigure Cole yang kemarin gua review, plek-ketiplek sama. Ini masih dual plastik ya, orange-nya bukan cat tapi emang plastik orange. Mukanya juga sama, ada muka santai dan muka marah, dan gue nggak perlu nunjukin bagian belakangnya kayak apa karena memang ini total persis sama. Bedanya cuman kayak gini doang. Palunya di sini dia pakai hilt yang bentuknya kayak kepala naga ini, jadi golden weapon-nya. Tapi gue lupa ya sih, ini istilahnya beneran golden weapon atau senjata yang mereka bikin sendiri gitu. Karena waktu gue nonton Ninjago lagi, gue langsung loncat ke season 11 mikir, ini Ninjago-nya nggak komplit kali ya di Netflix ya. Ternyata gue salah, dari awal, tapi bukan awal yang lawan Skullkin ya, tapi emang udah langsung lawan Serpentine, terus bla 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 lawan Nindroid, terus Tournament of Elements, dan gue langsung loncat ke yang ketemu Esfira ya, yang musuhnya itu ular betina itulah pokoknya. Dan di sini ada anak buahnya juga, Pyro Destroyer. Palunya kayak gini, beda dengan yang kemarin gua review. Ini memang resminya sih kalau di serial TV dia kayak gini, meskipun warnanya juga nggak tepat sih, harusnya bukan hitam. Tapi gue cukup menghargai keniatan untuk ngedesain palunya kayak gini. Terus juga karena ini pegangannya bisa diganti-ganti senjatanya, tentunya kita bisa pakai senjata yang lain juga sesuai keinginan. Makanya kita dapat golden weapon ini, bagian golden weapon ini memang karena kalau kalian mau ganti senjatanya jadi komponen senjata lain bisa-bisa banget, bebas aja lah pokoknya sesuai imajinasi kalian gitu kan. Makanya ini bisa jadi kayak sabit, jadi parang, broadsword gitu. Terus juga di sini ada pisau. Kalau misalkan ini pisaunya handle-nya normal ya BTW. Jadi bisa dipakai di tangan minifigure biasa, tapi bisa juga dicolok ke sini jadi ya pisau dengan handle yang kelewat panjang kayak gitu. Ini gue pakein lagi helmnya. Dan di sini kita akan ngelihat Kai. Kita ngelihat Kai dulu. Kai di sini printnya aman sih, print helmnya aman. Surprisingly tidak ada masalah. Di sini golden weaponnya juga bisa diganti-ganti ya, sesuai keinginan kalian juga. Tapi memang dia dasarnya adalah yang ini. Tipe katana ya golden weaponnya.
Terus di sini minifigurnya kayak gini. Kita bisa buka helmnya dulu. Helmnya di sini, ya, gue juga sebelum lupa dia ngikutin movie ya. Karena kan gue lupa dari season berapa gitu, dari 2017 mungkin atau 2018. Jadi mereka mulai ngikutin movie. Di Ninjago movie juga mukanya kayak gini, mukanya si Cole juga kayak gitu. Di baliknya ada ekspresi kayak ketawa malu gitu. Terus juga sambil gue buka ininya, armor pundaknya pun keren, bisa buat naruh pedang juga. Dan di sini gue menghargai banget desain seragamnya Kai, keren banget lah. Ada belt, ada pouch, beltnya buckle-nya di print warna silver. Terus juga di belakangnya juga ada ini logo apinya dia. Keren. Jadi kalau kalian tertarik gitu nyari minifigurnya Kai yang ketengan, bisa dicari sih, tapi asalkan jangan ketukar sama yang KW ya, kayak gitu. Tapi memang ini keren kok. Ini juga dia dual molded ya, merah tua dan merah biasa gitu. Jadi memang ini bukan cat, tapi kalau ini logonya memang cat. Dan kayaknya logonya aman sih kalau gue lihat-lihat, nggak ada masalah. Oh ya, terus juga kalau kalian mau bikin kayaknya jadi dual wielding juga keren sih. Katananya dua kayak Leonardo-nya TMNT gitu. Kayak gini. Terus terakhir di ini figur tentaranya si Asfira itu ya. Yang pasti ini ularnya sih mumi. Sebenarnya ularnya mumi. Kita sambil copot pedang sama ini. Pedang sama perisainya sih nggak ada yang spesial ya, nggak ada cetakan apa-apa gitu. Cuman gue ngeliatnya lebih kayak golden plastic. Takutnya ada golden plastic syndrome itu. Iya, emang sih pedang, perisai ininya sama armor pundaknya kurang meyakinkan gitu. Kayak takutnya kena GPS. Cuman bedanya ini bronze warnanya. Iya, dan ini kerennya sih dia bening ya, bagian ini efek apinya bening. Jadi dia dual molded, coklat dengan orange bening. Dan di sini matanya bening, bagian dalam mulutnya juga bening. Kelihatan nggak sih? Oh iya, lumayan kelihatan lah ya, matanya bening. Terus juga kita bisa sambil copot kepalanya. Armor pundaknya kayak gini, keren banget. Ada colokan juga di belakangnya buat masang apapun yang bisa dipasang. Dan karena dia mumi kayak gini, detil print di badannya ya, detil banget sih. Cuman nggak ada detil bagian lengan, tapi nggak apa-apa lah. Ini di badan, di kaki. Sayangnya di bagian kaki putus di selangkangannya ya. Padahal kalau nyambung juga keren sih, tapi ya udahlah. Oh, sama bagian ujung kakinya persis juga ada print. Terus juga di sini ada print juga di bagian belakang. Jadi memang mereka tuh mumi terus dibangkitin lagi karena Forbidden Spinjitzu ya. Oh iya, Forbidden Spinjitzu scroll ya. Iya, itulah pokoknya. Jadi mereka bangkit dan juga malah mereka bangkit dengan kekuatan api yang membara kayak itulah. Gua agak bingung jelasinnya, tapi memang itu season yang lumayan keren. Ularnya berelemen api. Untuk minifigurnya yang bisa gue jelasin kayak gitu. Dan sebelum gue membahas motornya, gue akan munculin minifigur lain yang penting. Dan ini adalah minifigur yang dimaksud ya. Gue memang punya 2 minifigur Cole jadinya. Nah, ini sebenarnya kalau secara pembelian sih, secara pembelian atau secara buka kemasan ya. Yang gue buka pertama tuh dia. Ini kan foil pack ya, yang kemarin udah gue jelasin itu. Ini foil pack, ini yang dari set si motor ini. Dan waktu gue buka pertama kali sih memang aman, printnya aman total. Nggak ada komponen cadangan, tapi memang aman total lah minifigurnya. Cuman ya itu, yang anehnya adalah kok malah si headbandnya print di bagian ikat kepalanya ini kok salah ya, gimana ya. Tapi untung gue punya cadangannya sih, tapi gue nggak tahu gue mau jual apa keep ini gitu ya. Untungnya sih gue punya cadangan lah, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Iya, palunya juga bedanya kayak gini, beda gede banget ya. Dan gue bersyukur gue beli ini karena memang palunya keren kayak gitu. Terus sekarang kita akan ngebahas motornya. Motornya tuh, wah keren lah pokoknya. Gue tidak menyesal sih beli ini, meskipun, wah parah deh. Gue gak mau jelasin banyak soal pengeluaran gue. Tapi gini sih, maksudnya emang motornya keren banget. Motornya tuh secara siluet ya. Kalau kita lihat secara siluetnya aja, itu udah keren banget kan. Ban depannya berupa, tank tracks gini kan. Terus ban belakangnya gede kayak gini. Terus ada bendera juga, benderanya dipasang di tombak. Dan
Minusnya sih adalah waktu gue ngerakit ini, si tombak ini bener-bener seret banget masuk ke yang ini teknik piece nggak ya? Gue lupa deh istilahnya. Tapi emang ini seret banget, jadi waktu gue mau cabut tuh nggak bisa. Jadi kayak ya udahlah, udah fix dia ketempel di situ selamanya. Padahal nggak pakai super glue, cuman emang lobangnya seret banget aja kayak gitu. Oh iya, gue lupa dia dapat pedang emas. Ada pedang emas cadangan ini emang karena di sini ada pedang emas. Ini nggak ada gimmick sih, meskipun bisa digerakin, tapi ini bukan gimmick resmi mainannya sih. Lebih kayak mungkin bisa jadi cakar-cakaran gitu kalau motornya bisa loncat tinggi terus nyerang musuhnya jadi kayak cakar. Tapi ini lebih kayak apa ya, dekorasi, aksen, atau iya dekorasi yang menarik aja sih buat menimbulkan kesan bahwa oh iya ini motor ninja kayak gitu. Terus di sini ada beberapa stiker ya. Di sini stikernya ada di bagian dua ini nih, yang ini sama sampingnya ini stiker, benderanya juga stiker bolak-balik. Ini benderanya stiker. Terus ya udah stiker ini di bagian sini, yang bagian kayak shuriken ini, shuriken ya, gak juga sih. Terus juga kerennya motor ini karena core elemennya earth ya, earth atau tanah atau batu gitu. Jadi di sini motornya bukan terbentuk dari energi spinjitzu mereka, melainkan bener-bener dirakit ya, dirakit sama Pixel di kartunnya. Dan ini dia dirakit dengan motif batu di bagian samping dan bagian depan motornya, jadi armor berbentuk apa, bertema batu gitu. Terus juga di sini kedua samping ini kiri kanan ada stud shooter, tapi nggak usah gue jelasin ya. Toh kan udah pada ngerti lah stud shooter gimmicknya ngapain. Peciu kayak gitu. Terus di sini juga dia, gue nggak tahu ya yang bagian ini harusnya muter atau enggak, karena kesannya beberapa kali gue mainin gitu kayak gue maju mundur gini, kadang-kadang nggak gerak juga bagian ini. Bagian ini kan gerak karena si tank tracks-nya ini kan istilahnya kayak gigit ya. Jadi kayak gigit terus narik si piringan ini, si bagian cakram ini tuh kayak muter bareng. Yang ini enggak sih, yang ini enggak gerak sayangnya. Tapi memang yang ini gerak karena memang si tank tracks ini tuh komponennya bener-bener gigit ya. Bukan bener-bener gigit ya, istilahnya kayak gigit. Jadi kalau kita gerakin pelan-pelan pun dia juga muter gitu. Dan dia bisa gerak di permukaan yang mulus ya. Jadi memang tidak ada yang bermasalah secara fitur ininya, secara fitur dia sebagai mainan motor gitu. Cuman emang bagian yang belakang sini nggak gerak sih. Ya udahlah, sayang juga sih, tapi ya udahlah. Dan ini menurut gue pribadi ya, gue cukup seneng secara siluet, secara desain keseluruhannya gue seneng banget. Ini besar terutama ya, ini besar. Tapi yang menurut gue kurang adalah kok gimmicknya gini doang ya. Dia kalau kalian lihat di bagian belakang boxnya tadi, ya gimmick utamanya udah cuman gitu doang, cuman nembak stud ini di kiri sama kanan, terus mungkin dia bisa bergerak aja tuh udah gimmick kali ya. Menurut gue harusnya bisa ada mungkin satu gimmick lagi yang selain stud shooter ini, dan ya ini bukan gimmick sih sayangnya menurut gue. Supaya si motor ini, si dirt bike ini bisa lebih baik lagi kayak gitu. Terus cara masang si coil di motornya kalian bisa lihat di sini kan ada bagian hitam ini kan ada stud. Ada 2 stud tempat dia berpijak. Nah, masangnya juga agak repot sih. Sedikit repot tapi bukannya tidak bisa dilakukan. Jadi kalian bisa mulai dengan langsung tancepin di sini atau mungkin tangannya megang stangnya dulu. Kalau gue sih lebih baik mulai dengan tangannya masang di stang dulu, terus kakinya baru mendarat. Karena setelah ini dia bukan berdiri lurus. Nah, dia bukan berdiri lurus, dia agak membungkuk ke depan seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dia nggak duduk, berdirinya juga bukan lurus. Gue nggak tahu ya bisa dibikin duduk apa nggak, tapi berdiri pun udah lebih baik sih. Dan di sini ya kalau dia naik motornya sih kayak gini sih. Dan gue pakai minifigure yang dari foil pack ya, karena ya yang tadi udah gue sebut juga. Dan ini penampilannya kayak gini. Yang jadi minusnya set ini adalah buat gue pribadi, mungkin banyak orang yang berpendapat sama, adalah di sini kita nggak ada tempat buat narok si palunya, nggak ada tempat buat narok senjata palunya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, Lego bisa nambah apa? Mungkin klip di sini atau klip di bagian yang 2 stud kebuka ini buat narok palunya aja, karena kalau dia naik motor sambil megang palunya ini kayaknya agak awkward aja sih. Kayak, lah
Bukannya kalau dia naik motor mendingan fokus naik motor daripada sambil megang palu gitu. Iya, menurut gue kekurangannya adalah di sini nggak ada tempat buat naruh palunya gitu. Padahal di sini padahal ada spotnya kan. Ini bisa kita pasang satu lah gitu, meskipun nanti akan menghalangi fitur start shooternya gitu. Jadi susah mencet. Ya ataupun di sini lah, setidaknya di sini atau di mana kayak emang tempat yang emang sekiranya bisa buat masang satu klip tambahan supaya ini nggak tersingkirkan gitu aja. Terus juga iya sih, si Kai ini sendiri pun juga tidak ada tempat lain buat nyimpen golden weaponnya gitu. Ini cuman hanya untuk nyimpen si katana yang biasa ya. Dan kalau kita pasang di sini pun jadinya gede banget sih, malah aneh juga sih. Bisa kita simpen golden weaponnya di sarungnya gitu. Cuman yang jadi masalah adalah handle-nya gede banget gitu. Ya kayak gini sih bisa, tapi tidak menarik aja buat gue pribadi. Lagi-lagi ini gue tekankan, ini pendapat gue pribadi ya. Kalau kalian punya pun dan kalian beda pendapat ya nggak apa-apa. Dan bisa kalian komen aja di bawah kalau kalian ada yang punya ini juga. Dan untuk perbandingan ya tidak jauh-jauh juga. Di sini gue ada land speeder. Coba ya kita geser dikit ke sini. Nah, kalau secara panjang sih sebenarnya masih panjangan land speeder. Sepengukuran gue dari ujung turbin sampai ke ujung mobil ya. Masih sedikit lebih panjang land speeder. Ini gue fair-fairan aja sih, secara adil aja ngukurnya. Kalau dari ujung ban belakang dan turbin ini memang masih panjangan land speeder. Panjang akhirnya masih panjangan land speeder. Cuman yang bikin set ini terkesan gagah adalah karena dia gede. Lebih tinggi lah dari land speeder. Land speeder ini nggak ada ban. Dia cuman kayak ngapung, cuman setinggi satu stud di bawah. Tapi beneran keren. Terkesan massive. Padahal mah nggak juga. Maksudnya gini. Panjang masih lebih panjang land speeder, lebar masih lebih lebar land speeder. Cuman yang bikin dia gagah itu karena dia tinggi. Dia lebih tinggi daripada si land speeder itu sendiri gitu. Ini si Pyro Destroyer bisa gua taruh sini. Terus juga si si Call yang error ini gua taruh di sini buat pembanding aja. Intinya sih kayak gini lah ukurannya. Keren ya, keren sih. Jujur, gua beli ini. Gimana ya, gue beli ini memang gue berani bilang gue sadar beli ini. Tapi mau dibilang impulsif pun mungkin ada impulsifnya sedikit lah. Tapi beneran, pas gue udah selesai ngerakit si dirt bike ini, Cole's dirt bike ini, gue seneng banget sih. Gue nggak bohong, gue seneng banget. Istilahnya kayak, sial, duit jajan gue hilang lagi karena gue beli sesuatu. Tapi gue beli ini karena memang gue sudah lihat reviewnya. Gue sudah baca kertas manualnya secara online ya, PDF online ataupun di app Lego Instructions itu, dan gue ngerasa kayak oke, ini bagus kok, ini bagus. Dan ya udah, akhirnya gue tuntaskan sesegeranya aja bahwa gue harus punya ini sih. Oh iya, gue lupa juga, ini bannya karet, ban belakangnya karet. Terus ini memang satu velg gold plastik yang gede juga, nggak tahu ini bakal ada GPS-nya atau enggak. Tapi memang ini komponen yang besar sih. Ini bannya gede, ini juga gede. Tapi seingat gue kayaknya nggak ada yang di luar kantong plastik kayak si land speeder kemarin sih. Dan ini, ini pertama kalinya gue ngerakit tank tracks ini. Sesuatu yang punya tank tracks atau roda tank gitu. Dan ini bener-bener butuh sekitar 26 pieces yang satu ini gitu, bener-bener butuh. Jadi ini cadangannya ada satu di sini. Dan gue baru tahu ngerakitnya tuh bener-bener pasang sebanyak 26 pieces nyambung gitu. Pengalaman baru lah, karena gue jarang ngerakit Lego. Gue udah lama banget nggak ngerakit Lego, bahkan yang besar-besar inilah katakan. Dan ya ini seneng lah. Gue istilahnya lagi-lagi meskipun duit gue hilang demi beli beginian, tapi pengalamannya tidak tergantikan sih. Ngerakitnya seru. Sederhana. Bukan sederhana sih, tapi emang gue suka ngerakit bagian tengahnya terutama. Bagian tengahnya ini bener-bener kokoh ya. Besar, kokoh gitu. Terus, ini kan 2 kantong ya. Ini 2 kantong. Utamanya tuh ngerakit yang ini sih. Ngerakit ini, terus baru kantong nomor 2-nya tuh ban depan sama tank track yang depan. Udah gitu doang susunan komponennya. Ya itulah si Cole's dirt bike ini ya. Kalau kalian mau cari silahkan, ini set yang keren kok. Dan menurut gua pribadi juga ini masih terjangkau karena ini
nggak sejutaan kayak si Land Bounty, mobil Kai yang ada di seri ini juga, seri 2019 ini. Ya itu. Akhir kata, ya ini emang set yang keren banget lah. Recommended banget. Minimal untuk ngerasain kayak apa Lego Ninjago, kalaupun nggak beli gasing-gasingannya, minimal set yang ukurannya segini lah. Gue lupa juga dia berapa pieces gitu, tapi ya udahlah. Ya itu sih. Akhir kata juga, lagi-lagi jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Covid belum selesai. Selalu pakai masker. Istirahat cukup, makan yang sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!